Perang yang bising selalu berakhir dengan malam yang sunyi. Dan di dalam kesunyian itulah, luka berbicara lebih keras. Sindhuwangi tidak bertahan karena pedang, tapi karena tangan-tangan yang saling menguatkan. Bertahanlah. Sindhuwangi masih membutuhkanmu, seorang pemimpin sejati, tidak hanya berdiri di garis depan, tapi juga di samping yang terluka. Ada kemenangan yang terasa lebih berat dari kekalahan. Musuh mundur. Tapi teratur. Mereka tidak kalah. Mereka sedang menghitung. Prabu Kalaniskala tidak datang untuk menang cepat. Ia datang untuk melelahkan kita. Biarkan mereka merasa menang. Harapan adalah senjata paling mudah dipatahkan. Putri Ara bukan cahaya biasa. Justru itu sebabnya ia harus patah. Di tanah Jawa, sebelum senjata diangkat, hati harus ditundukkan. Nak, jangan biarkan perang mengubah siapa dirimu. Aku akan ingat itu, Ibu. Raja terkuat pun memiliki malam-malam tanpa pelindung selain iman. Sindhuwangi menang 1 malam, aku menyiapkan 100 malam. Kita tidak akan menunggu diserang. Kita akan bergerak. Dengan cara Sindhuwangi, cahaya yang telah diuji tidak lagi meledak. Ia mengalir. Setelah perang, selalu ada pilihan, membalas dengan dendam, atau melangkah dengan kebijaksanaan. Dalam sejarah tanah Jawa, peperangan tidak selalu dimulai dengan teriakan, tetapi dengan langkah yang tidak terdengar. Sindhuwangi bukan hanya kerajaan para bangsawan. Ia hidup di dada rakyatnya. Pemuda Desa Wira. Kami bukan pendekar istana, tapi tanah ini ibu kami. Senapati Agung, kita bergerak tanpa suara. Jangan kejar kemenangan, lindungi saudaramu di sampingmu. Perintah yang sederhana seringkali lebih hidup daripada 1000 teriakan perang. Putri Ara memilih tidak berada di depan, agar cahaya tidak membutakan langkah pasukannya. Ara Diandra Sukma, ingat, kita bergerak untuk melindungi, bukan untuk membenci. Prabu Kalaniskala. Sindhuwangi bergerak terlalu rapi. Itu berbahaya. Wira berata kelam. Langkah senyap hanya berhasil jika tidak ada mata di dalam. Tidak semua musuh datang dari luar tembok. Dan akhirnya, kesunyian pecah. Kalang GUMANTING. Hancurkan mereka. Jangan beri waktu. Ketika rumah dipertaruhkan, rakyat berubah menjadi benteng. Ara Diandra Sukma. Cukup, darah ini bukan untuk ambisi kalian. Cahaya yang matang tidak membakar. Ia menghentikan. Wira berata kelam. Sindhuwangi terlalu lembut. Raka. Tidak, kami hanya tahu kapan harus berhenti. Prabu Kalaniskala. Ini baru pembuka. Sindhuwangi akan lelah. Setiap langkah maju selalu meminta bayaran. Bambang Santoso. Mulai sekarang, kita bukan hanya bertahan. Kita memburu sumber gelapnya. Jika alam mulai diam, itu pertanda perang belum selesai. Perjalanan Sindhuwangi kini dikenal oleh kawan dan lawan. Dan ketika nama itu mulai ditakuti, perang justru baru dimulai. Langkah senyap telah terdengar. Setelah benturan singkat namun mematikan, Sindhuwangi berdiri, tapi dengan luka yang tak terlihat. Raka, ini bukan tanda musuh luar, ini tanda orang dalam. Putri Ara tidak melihat dengan mata. Ia mendengar kegelisahan jiwa. Ara Diandra Sukma. Pengkhianat itu dekat, sangat dekat. Senapati Agung, nama sandinya, Jayadrana Wisesa. Mantan murid Padepokan Putih. Tidak semua kegelapan lahir dari kebencian. Ada yang lahir dari kecewa. Prabu Kalaniskala. Sindhuwangi mulai saling mencurigai. Perang terbaik adalah yang memecah tanpa pedang. Ara Diandra Sukma. Kita tidak berburu dengan amarah. Kita bongkar kebenaran dengan keberanian. Di balik perang besar, ada perang sunyi yang lebih berbahaya. Dan Sindhuwangi baru saja memasukinya. Pengkhianat belum jatuh.